Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujib as-sa'ilin. Li mu'allif hadzal kitab al-Imam Al-Qadhi Badruddin bin Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i wa li jami' masyayikhina ila muntaha sanadihim wa li walidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita niatkan thalabul ilmi dan mengamalkannya. Mudah-mudahan kita memperoleh berkah dari thalabul ilmi, termasuk berkah dari pengarang kitab Tazkiratus Sami. Kita masih berada di Al-Faslus Tsani fi Adabil Alim fi Darsih. Adab seorang alim dalam pelajarannya di bahasan yang ke-9 At-Tasi'. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-Imam Al-Qadhi Badruddin Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'dillah ibn Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala fi kitabihi Tazkiratus Sami fi Adabil Alim wal Muta'allim fi Adabil Alim wal Muta'allim. At-Tasi' yang ke-9. Ayyulazimal insafa fi bahthihi wa khitabihi wa yasma'a as-su'ala min muridihi ala wajhihi wa in kana saghiran wa la yataraffa'u an sama'ihi fayuhramul faidata. Yang ke-9, hendaknya orang alim itu melazimkan senantiasa insaf. Insaf itu artinya bersifat adil, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak berat sebelah, jujur dengan tanggung jawab ilmiah. Fi bahthihi dalam bahasanya, wa khitabihi dan seruannya. Wa yasma'a su'ala min muridihi ala wajhih, kemudian mendengar pertanyaan dari muridnya dengan menghadap kepadanya. Wa in kana saghiran, meskipun muridnya itu kecil, masih anak-anak, bertanya tentang sesuatu, maka semestinya disimak. Wa la yataraffa'u an sama'ihi, kemudian tidak merasa tinggi. Kalau orang merasa tinggi berarti kebalikannya, merendahkan orang lain. Jadi tidak merasa tinggi dengan tidak merendahkan orang lain, an sama'ihi, dari mendengar pertanyaannya. Maka itu berakibat fayuhramul faidata, terhalangnya dia dari memperoleh faidah. Faidah pertanyaan paling tidak. Orang Arab menyatakan fahmus su'al nisful jawab. Paham pertanyaan itu adalah setengah dari jawaban. Fahmus su'al nisful jawab. Orang tidak akan bisa memberikan jawaban yang tepat kalau dia tidak memahami pertanyaan. Orang tidak bisa memberikan jawaban yang tepat kalau dia tidak memahami soal. Jadi memahami soal itu penting.
Apalagi antum misalkan ulangan matematika, ulangan fisika, ulangan kimia, tidak paham soalnya, ya bagaimana mungkin bisa menjawab dengan baik. Jadi pahami dulu soal. Bahkan menjawab soal-soal seperti itu, fokus dulu pada pertanyaan. Jadi kalau ada pertanyaan, cari dulu pertanyaannya apa, supaya waktu kita tidak habis dengan membaca yang diketahui, panjangnya sekian, lebarnya sekian misalnya. Cek dulu pertanyaannya apa. Setelah tahu pertanyaannya apa, baru balik lagi yang diketahui apa. Jadi kita fokusnya pada pertanyaan. Cuman terkadang ada penanya itu yang berbelit-belit, sana kemari dulu cerita. Padahal dia itu mau bertanya. Jadi sebenarnya dia itu mau bertanya apa? Fokus pada pertanyaan. Wa idza ajaza sa'ilu an taqriri ma awradahu aw tahriril ibarati fihi li haya'in aw qusurin wa waqa'a 'ala al-ma'na 'abbara an muradihi wa bayyana wajha iradihi wa radda 'ala man radda 'alaihi. Wa idza ajaza sa'il, dan jika ajaza, lemah, tidak sanggup, as-sa'il si penanya, an taqriri ma auradahu, dari menyampaikan apa yang diingininya. Jadi ada orang yang punya maksud, keinginan, tapi tidak bisa mengungkapkannya, susah untuk mengungkapkannya, lidahnya keluh untuk bicara, padahal yang diungkapkan itu perasaan. Mengungkapkan perasaan itu susah, ya. Kalau mengungkapkan perasaan saja susah, apalagi mengungkapkan konsep, ide, gagasan, fikrah, itu biasanya lebih susah lagi. Karena kalau perasaan itu kan apa yang dia rasa. Ulun jengkel bener lampian, nah kan perasaan. Ulun sakit hati lampian, ulun kecewa lampian, ulun marah lampian. Nah itu kan perasaan. Secara umum lebih mudah diungkapkan. Tapi tidak semua orang bisa mengungkapkan perasaan. Jika mengungkapkan perasaan saja susah, apalagi mengungkapkan gagasan, pikiran, termasuk merangkainya dalam bentuk pertanyaan. Nah, ada orang-orang seperti ini. Au tahriril ibarati fihi, atau melepaskan ungkapan. Tahrir itu kan melepaskan. Harrara yuharriru tahriran, melepaskan, membebaskan, memerdekakan. Ji'tukum liuharrirukum min ibadatil ibad ila ibadatil rabbil ibad. Itu ungkapannya Rabi' bin Amir. Jadi au tahriril ibarah artinya melepaskan, mengeluarkan ibarah, ungkapan, fihi, pada pertanyaan. Dia tidak bisa. Kenapa? Li hayain, karena mungkin malu, au qusurin, atau karena kurang mampu, lidahnya keluh, tidak punya tabulasi kosakata yang cukup, tidak punya kumpulan kosakata yang cukup untuk menyampaikan gagasan-gagasannya. Maka penting juga antum ketika ngaji ini, kata demi kata dari ungkapan guru itu dihafal, dipahami. Supaya kita terbiasa mengungkapkan sesuatu, terutama pikiran, gagasan. Pilihan kosakata, pilihan diksi, itu bukan, ya perlu keahlian tertentu untuk bisa bertanya.
Makanya seringkali santri atau siswa disuruh bertanya, hal indakum soal fi hadhil madah, diam. 1000 bahasa. 100% siswa dan santri tidak ada yang bertanya. Jadi sampai dalam sebuah pertemuan ada seseorang ya dari Timur Tengah, bilughatil Arabiyah, beliau sampai menyampaikan begini, sepertinya perlu ada sebuah training, perlu pelatihan khusus tentang bagaimana mengungkapkan sebuah pertanyaan yang efektif dan efisien. Karena kadang tadi ada orang yang bertanya, pengantarnya panjang, pertanyaannya pendek saja, dan kadang pertanyaannya tidak nyambung dengan pengantarnya, sana kemari, lalu ternyata pertanyaannya lain dari yang diungkapkan sebelumnya. Nah, kalau ada santri yang seperti ini ketika antum mengajar, ada murid yang seperti ini, ya, wa waqa'ala al-ma'na abbara an muradihi, ya, dia tidak sanggup dari meletakkan makna, ya, yang dia ungkapkan atas maksudnya. Jadi maksudnya begini, maka seorang guru itu mestilah waqa'a, meletakkan atas makna yang dia ungkapkan dari maksud muridnya. Jadi seorang guru itu bisa mengulang untuk menyampaikan maksud pertanyaan antum itu begini toh. Antum tuh maunya bertanya begini kah? Nah, itu jarang banyak. Oh nggih guru. Nah berarti pas tuh. Jadi perlu kita mengulang pertanyaan murid, pertanyaan santri, untuk memastikan bahwa maksud atau murad dari pertanyaan dia itu ini. Ya, jangan sampai kemudian apa yang menjadi murad dia, menjadi maksud dia berbeda dengan yang kita tangkap. Kalau berbeda dengan apa yang kita tangkap, nanti jawabannya pasti beda. Kalau jawabannya beda, berarti itu tidak menjawab pertanyaan. Kayak orang Jawa, orang Banjar. Orang Banjar berjualan itik, anak itik. Beda bahasa, satu bahasa Jawa, satu bahasa Banjar. Itik, jarang Banjar, jarang Jawa. Iki lanang apa wedok? Jadi yang berjual orang Banjar, kau kunyung tapi kada laju. Nyambung ada? Si calon pembeli menanyakan jenis kelaminnya, ini itik lakian atau binian, jantan atau betina, iki lanang apa wedok? Kata si pedagang, kawa ebo kunyung tapi kada laju. Nyambung kada? Nggak nyambung, ya. Jadi muradnya tidak nyambung. Maka seorang guru harus berusaha untuk mengungkapkan kembali, wa bayyana wajha iradihi, dan menjelaskan arah dari maksudnya, wa radda ala ma radda alaihi, dan menjawab atau membantah atas siapa yang membantah atasnya. Summa yujibu bima indahu aw yatlubu dzalika min ghairihi. Kemudian dia menjawab terhadap apa yang ada pada dirinya, yang ada pada diri si alim tadi, ilmu yang ada pada dia, au yatlubu dzalika min ghairihi, atau dia meminta untuk menjawab hal itu dari orang lain. Misalkan dia tidak sanggup atau tidak berkenan menjawab, maka dia bisa melimpahkannya kepada orang lain. Wa yatarawwa fi ma yujibu bihi, dan hendaklah seorang alim itu tidak tergesa-gesa. Yatarawwa bermakna tidak tergesa-gesa, ya, tidak ta'ajul. Di syarahnya demikian. Fi ma yujibu bihi, ya, dalam menjawab pertanyaan tersebut. Jadi kalau ditanya, renungkan dulu pertanyaan itu. Siapkan dulu jawabannya.
Kemudian siapkan cara menjawabnya. 3 hal itu. Jika antum ditanya, 1, pahami pertanyaannya, siapkan jawabannya, dan yang ketiga, siapkan cara menjawabnya. Siapkan jawabannya itu artinya kita menyiapkan materi, ya, atau isi, konten jawaban atas pertanyaan. Dan cara menjawabnya itu tentang uslub bagaimana kita menjawab agar apa yang kita sampaikan itu kemudian dipahami dengan tepat. Isi jawaban itu bisa jadi sama, ya, setiap orang, tapi cara menyampaikannya terhadap penanya yang berbeda itu kita berbeda cara menyampaikannya. Jadi kalau ada orang kampung bertakon guru, ya, apa hukum menerima suap serangan fajar dari para caleg? Orang kampung mungkin, orang awam cukup kita jawab haram hukumnya, karena itu termasuk riswah. Udah cukup. Orang kampung dijelaskan terlalu panjang lebar, ibarat anda tuh talim puar. Orang awam tuh cukup dijelaskan hukum, dijelaskan alasan sedikit cukup. Tapi kalau yang bertakon itu misalkan mahasiswa, ya, maka kita tidak cukup dengan hanya memberikan jawaban ringkas seperti itu. Ya, hukumnya haram karena termasuk riswah. Kenapa disebut riswah? Karena seorang calon pemilih dia punya salahiyah, yaitu mencoblos calon anggota legislatif, calon presiden. Dia punya salahiyah. Lalu ada orang yang datang kepada dia menyorongi duit 3 lembar 100 ribuan untuk membeli salahiyah dia. Berarti dia menerima suap, riswah. Dan Nabi kita menyatakan ar-rasyid wal murtasyid finnar. Orang yang menyuap dan yang disuap sama-sama masuk neraka. Nah, dijelaskan dalilnya. Karena yang bertanya ini thalib, pelajar. Kalau orang awam mungkin kada perlu dengan sampai dalil-dalilnya menjelaskan masalah nyata di salahiyah segala macam. Tapi inti jawabannya sama, haram, kan gitu. Nah, tapi uslub kita dalam menjawab berbeda. Karena berdapat lawan sesama tuan guru misalkan, bisa jadi kada perlu lagi menyebutkan dalil. Tahu sama-sama tahu dalil sudah. Jadi dengan pertanyaan yang sama kita bisa menjawab dengan isi jawaban yang sama, tapi cara menyampaikan jawaban itu berbeda. Dengan maksud supaya si sail itu memahami jawaban kita. Nah, gitulah. Ini terkadang ada orang bertakon, dijawab, mengulang laginya pertanyaan, menunjukkan ketidakpahaman. Nah, berarti kita harus menurunkan gaya bahasa kita. Kita harus mencari cara yang lain sampai orang itu paham. Nah, gitu. Wa idza su'ila amma lam ya'lam qala la a'lamuhu. Dan jika seorang alim itu ditanya mengenai apa yang dia tidak mengetahuinya, dia tidak ada ilmu tentangnya, maka jawablah la a'lamuhu, ulun kada mengetahuinya. Seperti yang antum lihat kemarin Ahad sore di acara Jalsah Munah, ada banyak pertanyaan tentang hukum lelang. Ya kan, macam-macam. Ada lelang dari bank yang barang jaminannya itu disita. Ada yang memang lelang atas barang jaminan atas keridhaan pihak yang menjaminkan. Lelang atas harta negara yang dikorupsi, lalu dibelikan rumah, tanah, lalu diatasnamakan orang lain, istilahnya tindak pidana pencucian uang.
Lalu ada pula lelang atas harta perusahaan tertentu, misalkan menyuap pejabat tertentu. Lalu ada lelang atas harta pencurian. Nah, macam-macam itu fakta lelang. Nah, kita jawab satu-satu yang kita tahu. Ini, yang ini, yang ini, yang ini. Adapun ini la a'lamu. Nah, gitu. Saya tidak tahu hukumnya. Jadi yang tahu jawab. Karena boleh kita menyembunyikan ilmu. Karena ajar Nabi kita, idza katamal alimu ilmahu, jika seorang alim itu menyembunyikan ilmunya, aljamallahu yaumal qiyamati lijaman minan nar. Maka pada hari kiamat dia akan dirantai dengan rantai dari api neraka. Tapi kalau kada tahu, jangan piragah tahu. Atau jawaban lain, aula adri. Kalau tadi la a'lamuhu atau la adri. Ulun kada tahu. Sama itu maknanya. La a'lamuhu atau la adri sama. Jadi jangan sopan mengatakan tidak tahu kalau memang tidak tahu. Faminal ilmi ayyaqula la a'lam. Karena di antara kedalaman ilmu seseorang itu, ketawaduan seseorang, kehati-hatian seseorang, dia berani sanggup mengatakan la a'lamu, ulun kada tahu. Wa an ba'dihim, dan dari sebahagian ulama berkata la adri nisful ilmi. Bisa mengatakan la adri itu nah adalah separuhnya ilmu. Kenapa? Karena tidak ada manusia ini yang tahu segalanya. Lah, tidak ada manusia sealim apapun, sealimul alamah sekalipun tahu semuanya, itu kada mungkin. Ada orang alim dalam bidang agama, semua cabang ilmu agama sidin menguasai, tapi sidin kada alim di bidang kedokteran. Yalah, sidin kada alim di bidang industri, sidin kada alim di bidang politik. Ada yang alim di bidang tasawuf, tapi sidin kada alim di bidang muamalah. Ada yang alim di bidang muamalah, kada alim di bidang tauhid. Jadi tidak ada manusia di muka bumi ini kecuali para nabi dan rasul yang alim segalanya. Maka atas ketidaktahuannya itu dia mestinya mengatakan la adri. Dan ketika dia mengatakan la adri, itu menunjukkan dalamnya ilmu seseorang. Jadi jangan sopan mengatakan la adri atau la a'lamu. Kedalaman dalam hal apa? Kedalaman ma'rifat dia, pengakuan dia bahwa inya itu kada alim di bidang itu. Nah, itu. Tahu dirinya kada alim di situ. Justru orang yang kada alim, orang yang jahil, ketika inya merasa tahu segalanya. Jadi kayak inilah ya bunaya sekalian. Orang tuh bila ilmu itulah masih dangkal, lalu ditanyai sesuatu, biasanya tuh lancar mana menjawab, cepat mana menjawab. Tapi orang tuh makin tinggi belajar, kuliah misalkan S1, S2, S3, makin tinggi ilmu sampai S3 misalnya, makin hati-hati menjawab. Apalagi ketika di satu forum itu ada orang yang ahlinya masing-masing. Ada misalkan ahli diskusinya masalah, inya ahli di bidang pendidikan misalkan. Lalu ini ada yang ahli bidang politik, ekonomi, kemiliteran. Nah, inya kada wani lah, ada lagi yang ahli di bidang hukum. Inya kada wani masuk ke wilayah keilmuan orang. Inya tuh ahlinya di bidang pendidikan, lalu memandirakan masalah hukum. Karena ada pakar di situ di samping inya. Nah, itu lebih hati-hatinya. Kalaupun inya berpandir masalah hukum, karena inya minta dikoreksi oleh apa? Yang ahlinya. Mensalah ulun tolong dikoreksi. Nah, gitu. Biasanya gitu. Orang tuh makin alim, makin hati-hati. Nah, dan salah satu bentuk kehati-hatiannya, jika dia memang tidak tahu, dia mengatakan la adri. Dan itulah ilmu sesungguhnya. Lah ilmu ketawaduan, pengakuan atas bahwa dirinya itu tidak tahu.
Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas yang hadisnya, yang meriwayatkan hadis ke-19 kah semalam? Ya, 19 di Arba'un An-Nawawiyah yang didoakan Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Lalu ada pertanyaan, apa beda tafsir lawan takwil? Kalau di kitab Saksiyah Islamiyah juz awal di bab tafsir itu disebutkan at-tafsir huwa al-bayan bil alfaz, menjelaskan dengan lafaz. Kalau takwil al-bayan bil makna, menjelaskan dengan makna. Ibnu Abbas didoakan oleh Nabi, doanya apa? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dengan ilmu agama dan apa? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Alimkan dia dalam hal ta'wil. Lalu Ibnu Abbas jadi ahli tafsir, jadi turjumatul Quran. Sidin kadang menulis kitab tafsir, tapi tafsir-tafsir beliau kemudian dihimpun oleh seorang ulama namanya Muhammad bin Ya'qub, atau lebih dikenal dengan nama Fairuz Abadi. Nah, menghimpun tafsirnya Imam Ibnu Katsir, dijudulilah kitabnya Al-Miqbas, At-Tanwirul Miqbas min Tafsiri Ibni Abbas. Nah, judul-judul kitab itu sastra gitu. At-Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibni Abbas. Ahli takwil. Apa tadi takwil? Al-bayan bil makna. Kalau tafsir al-bayan bil alfaz. Nah, jadi takwil itu nanti masuk juga dalam ayat-ayat yang mutasyabihah, yakni ayat-ayat yang iddatu ma'anin, maknanya itu berbilang. Misalkan ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram yadullahi fawqa aydihim. Nah, itu mutasyabihah, yadullah fawqa aydihim. Apakah itu dimaknai dengan makna zahir, yakni tangan Allah di atas tangan mereka, tangan orang-orang yang berbaiat di baiatur ridwan, ataukah ditakwil menjadi qudratullah fawqa qudratihim. Nah, itu takwil membahas ayat-ayat yang iddatu ma'anin, ayat-ayat yang mutasyabihah. Kalau ayatnya itu muhkam, tafsir cukup. Tapi kalau ayatnya mutasyabihah, itu harus ditakwil. Makanya disebut dalam suratul Ali Imran, surah Ali Imran, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Jadi ayat-ayat mutasyabihah itu wa ma ya'lamu ta'wilahu, tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Dan Ibnu Abbas termasuk yang didoakan Nabi, akhirnya beliau menjadi ahlu takwil. Jadi takwil itu boleh dikatakan lebih mendalam daripada tafsir, karena tafsir al-bayan bil alfaz, sementara takwil itu al-bayan bil ma'ani. Nah, itu mengesahkan Ibnu Abbas tadilah. Jadi ujar Ibnu Abbas, idza akhta'al alimu, jika seorang alim itu salah, atau dengan kata lain la adri, ini itu kada tahu. Lalu dia tidak mengatakan la adri, maksudnya lah, maka usibat muqatiluhu, dia itu tertimpa musibah, usibat, ya, terkena muqatiluhu, terkena serangan muqatil, orang yang berperang, prajurit, gara-gara salah pandai, karena ketidaktahuan.
Wa qila yanbaghi lil alimi ayyuwarritha ashabah. Dikatakan hendaklah seorang alim itu mewarisi para sahabat, yakni dengan berani mengatakan la adri, likasrati ma yaquluha, karena banyaknya apa yang ia katakan. Qala Muhammad ibn Abdul Hakam, berkata Muhammad ibn Abdul Hakam, sa'altu Syafi'iyya anil mut'ati, aku pernah bertanya kepada Imam Syafi'i tentang mut'ah, nikah mut'ah, lain mu'tah. Kalau mu'tah itu nama tempat, ada perang mu'tah ya, saroya mu'tah. Nah kalau ini mut'ah, nikah dengan niat bernikmat-nikmat, mut'ah namanya. Bernikmat karena niat nikah tapi dibatasi waktunya. Udah nikah itu kada boleh ada taukid, batas waktu. Ada batas waktu kada boleh. Kada boleh ada niat nikah karena dicerai, itu kada boleh. Harus takbid selawasan. Waktu nikah itu niat bernikah itu seumuran. Adalah karena lalu ada masalah ditalak, itu urusan lain. Tapi saat menikah niatnya itu seumuran. Ditanya Imam Syafi'i, apakah mut'ah itu akana fiha talaqun, apakah di dalamnya itu talak, au mirasun, ataukah punya hak waris, au nafaqatun, tajibu yang wajib ditunaikan, au syahadatun, ataukah persaksian. Faqala, berkata Imam Syafi'i, wallahi ma nadri, demi Allah saya tidak paham, demi Allah saya tidak mengerti, demi Allah saya tidak tahu. Nah itu. Jadi selevel Imam Syafi'i saja Sidin tidak merasa malu untuk mengatakan wallahi ma nadri. Dalam kitab Taqarrub ilallah disebut, ada seorang ulama ditanya, wahai imam, kenapa engkau tidak malu mengatakan la adri, saya tidak tahu. Jawaban Sidin apa? Bagus jawaban Sidin. Kenapa saya malu? Padahal malaikat ketika disodori benda-benda lalu Allah perintahkan untuk menyebutkan nama-nama benda itu, karena ketidaktahuannya lalu mereka mengatakan la ilma lana, apa, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu pada diri kami, illa ma 'allamtana, kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Nah, jadi sikap tawadhu seorang alim, jika tidak tahu katakan la adri atau la a'lam atau wallahu ta'ala a'lam. Termasuk di antara hal yang sunnah, kalau kita orang alim ditanya, kemudian kita sudah jelaskan khilaf-khilaf para ulama, kemudian kita jelaskan pendapat yang rajih, jangan lupa menambahkan di akhir wallahu ta'ala a'lam bis shawab, dan Allah ta'ala a'lam, lebih mengetahui bis shawab, mengenai kebenaran. Jadi meskipun kita tahu, kita jelaskan khilaf-khilaf ulama, kita jelaskan tarjihnya, ini pendapat yang rajih indana menurut kita, tetap kita di akhir itu jangan tertinggal mengucapkan wallahu ta'ala a'lam bis shawab. Khalas. Wa'lam anna qaulal mas'uli la adri, ketahuilah bahwasanya ucapan al-mas'ul, orang yang ditanya, dengan redaksi la adri, saya tidak tahu, la yada'u min qadrihi kama yazunnuhu ba'dul jahalah. Jadi jawaban itu tidak menurunkan kadar dia, kemuliaan dia tidak turun dengan menjawab la adri, kama yazunnuhu ba'dul jahalah, sebagaimana yang menjadi anggapan, sangkaan sebahagian orang yang bodoh. Ba'dul jahalah, sebahagian orang yang bodoh.
Bal yarfa'uhu, bahkan jawaban la adri itu akan meninggikan derajat dia. Kenapa? Li'annahu dalilun ala izami mahallihi, karena itu menjadi dalil, menjadi bukti, menjadi penunjuk atas agungnya kedudukan dia. Wa quwwati dinihi, dan betapa kuatnya agama dia. Tawadhu'. Wa taqwa rabbih, dan ketakwaannya kepada Tuhannya. Wa taharati qalbih, dan kesucian hatinya. Wa kamali ma'rifatih, dan sempurnanya ma'rifatnya. Wa husni tasabbutihi, dan bagusnya keyakinannya. Setidaknya keyakinan bahwa inya itu tidak sedang bertawajuh kepada makhluk. Dia tidak sedang minta pujian makhluk supaya dianggap inya itu alim dalam segala hal, multi talent kayak istilahnya itu. Semalam tuh diminta mengisi training buhan karyawan Rektorat Unlam bagian keuangan dan umum. Hadir warek 2, warek 3, warek 4. Warek itu wakil rektor. Ya, wakil rektor. Hadir juga kepala biro keuangan dan umum. Nah, waktu ditawari itu, Abuya, Ian bisakah mengisi training? Ya Abuya, sudah lawas kada mengisi training. Puluhan tahun rasanya sudah kada mengisi training. Bahari iya aja, rancak mengisi training. Wah, ini kebanyakan membaca kitab di masjid-masjid, kada suah lagi mengisi training. Sadar diri. Nang lain aja. Disuruh ngaran sudah, sidin aja nih. Sidin ini rancak mengisi buhan pengusaha. Sekalinya ujar nang minta, anu guru aja. Semalam itu sudah keputusan rapat gitu. Waktu dirapatakan itu dibahas siapa pematerinya. Lalu ada nang usul, itu nang pimpinan pondok pesantren. Rupanya video-video kita itu sampai ke bubahannya. Makanya yang donatur MDM ini juga banyak para profesor, dosen-dosen di ULM. Ada Profesor Aslamia, itu rutin setiap bulan. Ada Profesor Suryansah, rutin setiap bulan. Bubahan keuangan tadi Bang, karena pas bulan profesor tuh gajian rupanya menerima tunjangan. Nah, yang bagian keuangan tuh kira-kira pian nak berinfak kah kesan MDM, nah, kira-kira gitu. Alhamdulillah. Ya, akhirnya ya sudah. Ya bismillah ya. Tapi kita sadar diri lawas ke dalam isi training. Tapi karena didesak, ya bismillah, sampaikan. Awalnya kita menolak. Sama Maulid Rajab nih biasanya ada yang minta ceramah tuh, ada SD tertentu di Kuen tuh berapa kali dah ditolak terus. Guru pian kau kah mesit ceramah bubuhan SD. Masya Allah. Tidak terbayangkan mengisi ceramah ke kanak-kanak SD, apalagi kanak-kanak TK. Jadi selalu kebetulan ada alasan untuk menolak. Pas hari itu ada alasan yang Maulid semalam tuh. Enggak, bismillah jarul. Ada alasan tuh. Kosong. Sekalinya datang pertolongan Allah. Asap datang. Pas kabut asap terus sama dah. Lalu akhirnya siswa-siswa diliburkan. Lalu jar gurunya, guru, kada kawa kita hari Jumat karena ini sedang belajar di rumah. Mau dipindah ke Selasa kawalah. Oh, kada kawa ulun mun Selasa. Nah, alhamdulillah selamat. Karena jadi ngisi SD. Jadi kita itu harus tahu diri. Amun menghadapi bukan profesor, insya Allah siap aja. Tapi menghadapi kanak-kanak SD sekedar sanggup. Apalagi ke kanak-kanak TK. Nah, lah, okay. Karena bisa mengompati gaya kekanakan tuh nah, empat kayak kekanakan, disuruh nyanyi potong bebek angsa di kuali misalkan. Karena bisa, karena takutan menyanyi lagu itu, karena itu kan lagu pembantaian tuh.
potong bebek angsa dikualina kan pembantaian. Nah, itulah, jadi harus tahu diri. Waqad ruwina makna dzalika an jama'atin minas salaf. Nah, sungguh telah diriwayatkan kepada kita makna mengenai hal itu yang tadi itu, bahwa siapa orang yang sanggup mengatakan la adri, bahwa itulah dalilun ala idhami mahallihi wa quwwati dinihi wa taqwa rabbih wa taharati qalbihi wa kamali ma'rifatihi wa husni tathabbutihi. Nah, itu telah diriwayatkan an jama'atin minas salaf, dari sekelompok ulama salaf. Wa innama ya'nafu min qawli la adri man da'ufat diyanatuhu wa qallat ma'rifatuhu. Wa innama, dan hanyalah, lil hasar lah, innama hanyalah, ya'nafu, orang yang merendahkan atau meremehkan min qawli la adri, ucapan tadi ulun kada tahu, ulun kada paham, ulun kada mengerti. Man da'ufat diyanatuhu, itu siapa orang yang lemah agamanya. Jadi jangan diremehkan ucapan ini. Termasuk ada orang yang kada kau menjawab lalu mengatakan ulun kada tahu, itu jangan diremehkan. Kalau meremehkan itu berarti menunjukkan apa? Lemah agamanya. Termasuk kita gitu. Dan waqallat ma'rifatuhu, itu berarti sedikit ma'rifatnya. Jadi kita setelah belajar bab inilah belajar untuk husnuzon, baik sangka. Kalau ada guru kita kada kawa menjawab, jar saja insyaallah minggu depan kita jawabakan, kita cariakan di kitab. Kami takunakan dengan yang lebih alim. Nah, itu menunjukkan guru kita itu orang yang apa tadi? Quwwatu dinih wa taqwa rabbih wa taharatu qalbih. Nah, itu. Mun guru kita menjawab gitu. Baik sangka kita. Jadi orang alim itu diantaranya mendahulukan baik sangka. Kami ada kawan di Lombok, awas sidin di Makkah, 10 tahun ada di Makkah, belajar di Solatiyah, bujangan sidin nih, lalu boleh ke Lombok menikah. Rupanya Allah uji sidin. Nang bini ini intinya tidak ridho dengan pernikahan itu karena dijodohkan oleh orang tua bininya. Sampai lari nang bininya tuh. Lalu ringkas cerita akhirnya kada sanggup nang lakiannya karena bininya kada sanggup melanjutkan hidup bersama si laki-laki tadi. Jadi bulik kawan nih, semalam pas umrah itu tetamu di Bandara Soekarno-Hatta dengan kawan sidin orang Lombok juga, lawas juga di Makkah, Solatiyah juga. Nah, ada satu kalimat yang Masya Allah itu berkesan bagi Abuya. Kawan sidin tuh hanya berkenalan juga waktu di Banda kemarin. Itulah jersidin, ujian orang alim. Ujian orang alim. Jadi kawan sidin itu baik sangkanya lawan sidin nang bininya lari tadi tuh. Kalimatnya tadi tuh, itulah ujiannya orang alim. Memandang kalimatnya tuh menunjukkan itu baik sangka. Ujiannya orang alim. Jadi orang alim tuh banyak juga ujiannya, bahkan bisa jadi lebih banyak dari yang lain ujiannya. Cuma ini kada pakai sah. Gitu kan? Makanya jar Nabi yang paling berat ujian tuh para nabi. Kemudian yang semisal para nabi, yakni para ulama. Cuma ini kada pakai sah. Ini kada tapi curhat. Kada tapi posting di Facebook, di SWA. Yang diposting tuh gembira, senang, bahagia, tahadus bi nikmatillah. Padahal berat juga. Mungkin lebih berat ujiannya daripada kita. Nah, itu. Jadi Masya Allah, jadi kalimat itu jadi pelajaran bagi Abuya. Ternyata itu pang orang alim yang menyambat itu ujian orang alim itu alim juga. Ini mendahulukan baik sangka. Nah, itu. Li'annahu yakhafu min suqutihi min a'yunil hadirin.
Kenapa itu disebut sebagai dha'ufat diyanatuhu, lemah agamanya, dan apa tadi? Sedikit ma'rifatnya, karena ia li'annahu, karena ia khafu, khawatir, min suqutihi, dari gugurnya ia, ya, turunnya martabat dia, min a'yunil hadirin, di hadapan mata orang-orang yang hadir. Ya, khawatir dianggap sebagai orang yang kada tahu, padahal faktanya kada tahu, kenyataannya kada tahu. Khawatir dianggap sebagai orang yang kada alim, padahal kenyataannya emang kada alim di bidang itu. Inya mendahulukan penilaian makhluk. Nah itu. Ya khafu min suqutihi min a'yunil hadirin. Jadi makanya antum bisa melihat kemarin waktu jalsah munah kan, ya, dahulukan yang lain, nang tuha pada kita. Memang sudah kada ada lagi yang menjawab, hanya kita yang menjawab. Nah gitu. Wa hadhihi jahalatun wa riqqatu dinin. Warik. Ini warik. Lah. Wa hadhihi jahalatun. Ini adalah kebodohan. Wa riqqatu dinin, dan tipisnya agamanya. Wa rubbama yashtahiru khata'uhu bainan nas. Betapa banyak kemudian yang masyhur, ya. Yashtahiru, masyhur, viral, khata'uhu, kesalahannya, bainan nas, di hadapan manusia. Fayaqa'u fiha farra minhu, dan itu menjadikan fima farra minhu, disebabkan itu lalu manusia lari darinya. Apalagi wah ini zaman sosial media, diposting di YouTube misalkan, di TikTok, lalu viral. Ternyata yang viral itu kejahilannya, yang viral itu kebodohannya. Akhirnya orang tahu, oh si ini rupanya jahil. Nampak sekali kesalahannya. Akhirnya apa? Orang lari dari dia. Karena orang tahu, oh jahil. Jadi jangan antum kira lah guru-guru yang mastur itu jahil, sementara yang masyhur itu alim. Belum tentu. Banyak guru-guru yang mastur, kada viral, kada masyhur, itu justru alim dan menyembunyikan kealimannya. Banyak. Dan sebujurnya lebih banyak yang guru-guru yang mastur, ini kada viral, kada terkenal, tapi alim. Lebih banyak yang gitu. Karena orang kalau tidak masyhur, ini lebih banyak waktu untuk tafaqquh fid din, baca kita menelaah. Bila orang itu sudah masyhur, banyak jadwal ceramah, banyak jadwal tabligh akbar, ini kada sempat lagi mutalaah. Lalu ilmunya itu aja terbelang-belik. Nah, jadi makanya kadang-kadang kemasyhuran itu justru menjadi fitnah yang menyebabkan kita lalu tidak ada waktu lagi untuk mutalaah, tidak ada waktu lagi untuk mengkaji. Makanya tadi yang mastur, yang kada tapi terkenal itu bisa jadi malah alim. Wa yattasifu indahum bima ihtaraza anhu. Maka hendaklah seorang alim itu menyifati diri mereka dengan sikap apa nih? Jadi manusia lalu menyifati indahum di sisi dia dengan kehati-hatian, kewaspadaan anhu. Hati-hati lawan sidin. Viral bujur, tapi bahaya, bisa sesat, bisa salah paham masalah agama, misalkan gitulah. Waqad addaballahu al-ulama bi qissati Musa alaihi salatu wassalam ma'al Khidir alaihi salatu wassalam hina lam yarudda Musa al-ilma ila Allah ta'ala lamma su'ila hal ahadun fil ardi a'lamu minka. Sungguh Allah telah mentakdib, Allah telah mendidik, menanamkan adab kepada para ulama bi qissati Musa, dengan kisah Nabi Musa beserta Nabi Khidir. Yang ini bisa antum rujuk dalam
surah Al-Kahfi. Bagaimana kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Hina lam yarudda Musa, ketika Allah tidak menjawab Musa dengan apa? Khidir tidak menjawab Musa al-ilma illallah, mengenai ilmu tentang Allah. Lamma su'ila, ketika ditanya, ketika Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir, hal ahadun fil ardi a'lamu minka, adakah ada seorang di muka bumi ini yang lebih alim daripada engkau? Tidak dijawab oleh Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Sedikit lagi, kita itu 80 menit. Tadi mulainya jam 4.50, berarti kalau 80 menit itu jam 18:10, 2 JP hitungannya. Bila kurang pada itu, kita makan hak pondok saat menerima gaji. Berarti supaya barokah gajinya harus pas jamnya, pas memulai, pas mengakhiri. Jadi ada para ulama yang bekerja di madrasah, lalu sidin termasuk mudir pada sidin, lalu ada tamu datang, akhirnya meninggalkan jadwal mengajar. Dicatat sidin. Ini kisah perguruan Ustaz Jailani, Miftah Jailani. Catat sidin, sebulan itu sekian jam ternyata totalnya meninggalkan jam mengajar. Lalu ketika pas hari gajian, potong sidin gajiku saya ini. Karena sekian jam terlambat di sini, jam kadang mengajar. Nah, itu berkah gajinya. Jadi muntawa kita memulai sesuai jadwal, mengakhiri juga sesuai jadwal. Bila lambat kita memulai, lambat juga kita mengakhiri. Nah, kita tadi memulai jam 16.50, berarti mun 80 menit, 18.10. Al-ashiru yang ke-10, ayyatawaddada li gharibin hadara indahu, hendaklah si orang alim ini yatawaddada, berlemah lembut, kasih sayang, tawaddud, ramah, ceria, lah menampakkan kasih sayang. Li gharibin, terhadap orang yang asing, hadara indahu, yang dia tuh hadir di majelis dia. Kadang-kadang kita buka majelis masjid, majelis umum, lalu datang orang asing, sebelum-sebelumnya kada biasa hadir di majelis kita, maka rambut panjang misalnya, gitulah, penampilannya pina lain pada yang lain, maka pandangan kita itu harus pandangan yang tadi, ramah, kasih sayang. Wayan basita lahu liyan syaraha sadruhu, lalu kemudian berlapang-lapang terhadap dia, agar liyan syariha, agar lapang juga dadanya. Fa inna lil qadimi dahsyatan, karena bagi orang yang qadim, orang yang terdahulu, dahsyatan. Dahsyatan ini isim inna, tapi inya muakhir. Khobar innanya muqaddam, yakni lil qadimi. Kenapa dikedepankan khobar innanya? Karena inya berupa jar majrur, sedangkan isim innanya berupa isim nakirah. Nah, itu ingat itu kaidah tentang muqaddam muakhir. Andai kadada inna, kalimatnya itu lil qadimi dahsyatun. Jadi lil qadiminya itu khabar mubtada muqaddam, dahsyatunnya itu mubtada muakhir. Kenapa maka diakhirkan mubtada'nya? Karena ini nakirah. Kenapa dikedepankan khabar mubtada'nya? Karena ini jar majrur. Nah, itu alasannya.
Begitu kemasukan inna yang asalnya tadi mubtada jadi isim inna. Tapi ngarannya isim inna muakhir. Lil qadim menjadi khobar inna. Khobar inna muqaddam. Nah, itu. Makanya dibaca dahsyatan. Itu kenapa? Mansub karena ini isim inna. Tapi isim inna yang muakhir, isim inna yang diakhirkan. Lalu jarsidin wala yuktharal iltifata wan nadhara ilaihi istighraban. Jangan banyak menoleh iltifat wan nadhar, memandang ilaihi kepada orang yang gharib tadi, orang yang asing, pendatang baru. Istighraban lahu, karena keasingannya dia. Jadi orang asing hanya sekali datang ke majelis kita jangan tapi hendak melihat terus kayaknya. Setemat-temat melihat kayaknya. Karena setemat-temat terjadi bentrokan tatapan mata. Bentrokan, tabrakan tatapan mata. Inya kada nyaman, kita kada nyaman. Nah, kalaunya sudah biasa kayak ini lil qadim dahsyatan tadi itu, ya sudah biasa bertatap muka lawan Setiawan, lawan Labib, lawan Jepri, lawan Mengko, lawan Sultan. Kan sudah biasa kita. Ya jadi tatapan mata biasa. Tapi bagi orang yang baru kenal, bagi orang yang gharib, terlalu rancak memandang itu lalu lain. Lalu bisa emosi orang. Apa jadi cengangi benar ja ulun nih. Jarang banjar napa unda dicengangi benar. Nyapa nyawa. Isi hutang ah. Nah, jadi jangan tapi dilihati kalau orang itu gharib. Kenapa? Fa inna dzalika mukhjiluhu. Karena yang sedemikian itu bisa menyebabkan mukhjiluhu. Supan nih malu. Kemudian wa idza aqbala ba'dul fudala'i wa qad syara'a fi mas'alatin amsaka anha hatta yajlisa. Nah itu. Dan jika aqbala datang ba'dul fudala, sebahagian orang-orang yang memiliki keutamaan, sahibul fadilah, ulama kah, pejabat kah, wakif kah, mun di pondok pesantren misalkan, datang sidin waqad syara'a fi mas'alatin, sedangkan si alim itu telah memulai, syara'a itu bermakna memulai, fi mas'alatin, satu masalah, amsaka anha, maka tahan, berhenti, anha, dari memulai masalah tersebut. Anha hanya itu kembali ke mas'alatin. Hatta yajlisa, hingga ba'dul fudala tersebut duduk. Adangnya sidin duduk. Wa in ja'a wa huwa yabhasu fi mas'alatin a'adaha lahu au maqsudaha. Dan jika datang ba'dul fudala tadi, wa huwa yabhasu, sedangkan orang alim atau muallim tadi sedang membahas, sudah dibahas. Kalau tadi syara'a itu artinya hanya hendak memulai. Nah, kalau ini sedang dibahas fi mas'alatin, maka apa? A'adaha, ulang masalah itu secara ringkas. Au maksudaha, atau maksud dari masalah tadi itu. Supaya apa? Supaya orang yang hanya datang tadi kada salah paham. Karena datangnya di tengah pembahasan. Nah, itulah ingat itu, bila pian kena berceramah, orang banyak, ada yang hanya datang, ada sahibul fudala, sahibul fadilah datang. Mun di tengah kita pembahasan sidin datang, kada kita ulang, khawatirnya sidin salah paham. Wa idza aqbala faqihun, jika datang si faqih. Nah, datang sudah si faqih. Hari Sabtu kah semalam datangnya atau hari Ahad? Ahad lah. Ahad jam 3 jarabahnya.
Entar rela aja biar sudah basirin guru ada saat berdapat lampian langsung bulik malam harinya. Nah, wa idza aqbala faqihun, jika datang si faqih. Ini faqih lain ngaran lah, tapi sifat orang faqih, artinya orang yang faqih fiddin. Wa qad baqiya li faraghihi, dan parak tuntung sudah bahasan wa qiyamil jama'ati, lalu jamaah yang hadir itu berdiri biqadri ma yasilul faqihu ilal majlis, ya, sekadar apa yang bisa menghantarkan kepada si faqih itu untuk duduk di majlis, fal yuakhir tilkal baqiyah, maka akhirkanlah, artinya undur majlis itu, jangan sampai supan si faqih nih. Faqih datang, kita akhiri majlis dengan membaca doa kafaratul majlis. Nah, aku hanya datang, kenapa? Maka kafaratul majlis jadi faqih. Iyalah. Nah, bila sidin terdudi mungkin karena ada kesibukan isi majelis lain. Sidin datang di majelis kita. Nah, panjangi sedikit. Jamaah jangan langsung berdiri, tahan dulu. Wa yastaghilu anha bi bahtsin aw ghairihi ila ay yajlisal faqihu. Maka sibukkanlah dengannya, dengan pembahasan tadi, dengan masalah tadi, bibahsin dengan satu bahasan atau selainnya, ila ayyajlisal faqihu, hingga sempat orang yang faqih tadi duduk. Summa yu'iduha aw yutimmu tilkal baqiyah, kemudian ulanglah atau sempurnakanlah sisa bahasan tadi. Kaila jalal muqbilu biqiyamihi inda julusihi. Kaila, agar tidak. Jadi kalau ada anak ngarannya kaila itu agar tidak lah. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar kekayaan itu tidak berputar antara orang-orang kaya di antara kalian. Kaila agar tidak. Kaila agar tidak, dan itu termasuk huruf nasab. Di Mukhtasar Jiddan dibahas tuh kaila. Karena di dalam kaila itu takdir ada an. Di Mukhtasar Jiddan. Syekh Zaini Dahlan menyebutkan itu. Di dalam kaila itu ada an. Jadi dia menasabkan. Agar tidak yakhjala. Supan, jangan sampai supan mukbil, orang yang hanyar datang tadi. Baik itu sahibul fadilah atau orang faqih tadi. Biqiyamihim, disebabkan karena berdirinya jamaah inda julusihi, ketika duduknya si orang faqih tadi. Nah itu, itu dihati-hatikan. Jadi pas ada kita majelis, anak tuntung dah, Ustaz Bahraini datang, misal. Nah jangan dituntung akan, panjangnya sedikit. Sampai sidin sawat duduk. Wa yambaghi mura'atu maslahatil jama'ati fi taqdimi waqtil huduri wa ta'khirihi idza lam takun alaihi fihi daruratun wala mazidu kulfatin. Wa yambaghi, dan hendaklah mura'atu maslahatil jamaah, diperhatikan kepentingan jamaah, diperhatikan kemaslahatan jamaah fi taqdimi waqtil hudur, ya, dalam hal memajukan jadwal. Misalkan diajukan jadwal karena bupati datang sudah aja, kita majukan. Misal wa ta'khirihi, atau mengakhirkannya karena bupati kada sing datangan ya, hadang. Maksudnya sampai habis waktu kada datang. Akhirnya penceramah kada jadi berceramah. Doa aja lagi tuan guru aja. Nah, gara-gara menghadangi bupati. Pernah tak kejadian masih ceramah di wadahnya si anu tuh, Setiawan, Pangkoh ngarannya, Pangkoh 4, daerah Kalteng. Menghadangi bupati, hadang. Sekalinya bupatinya kada datang. Nah itu ngarannya sahadang-hadang jadi hadangan. Saharap-harap tati harap. Nah, mengharap kehadiran bupati, soalnya tati harap. Idlam takun alaihi fihi daruratun. Ya, idzalam, maksudnya idzalam jika tidak alaihi atasnya pada
tidaknya pada pengunduran atau pemajuan tadi daruratun, sesuatu yang memang mendesak. Wala mazidu kulfatin, dan tidak menambah beban. Wa afta ba'du akabiril ulama, dan berfatwalah sebahagian ulama-ulama besar, annal mudarrisa idza dzakara darsa fi madrasatin qabla tulu'i syamsi au akharahu ila ba'di zuhri lam yastahiqqa ma'lumat tadrisi illa ayyaqtadiyahu syaratul waqifi li mukhalafatihi al-'urf al-mu'tada fi dzalik. Berfatwa sebahagian ulama besar bahwasanya mudarris, seorang pengajar, idza dzakara darsa, jika dia menyampaikan pelajaran, fi madrasatin, di satu sekolah, qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari. Sebelum tuluk, kita tuluk jam berapa ini? Jam berapa? Jam 6 lewat 15. Di sekolah, tapi lamun di masjid biasa. Di masjid imbah subuh sampai tuluk, waktu salat. Au akharahu ila ba'di zuhri, atau dia mengakhirkan pelajaran sampai setelah zuhur. Jadi di sini ada isyarat lah bahwa pelajaran itu jangan sampai lewat pada zuhur. Itu deh, ada pondok yang sampai setengah 12 pelajaran. Mbah tuh zuhurnya berjamaah setengah 2. Kami datang di situ pas zuhur. Akhirnya kami sekeluargaan sholat berdahulu. Bukan santri masih belajaran. Ada yang belajarnya di teras, di serambi masjid. Pas jam parak setengah 2, kiainya keluar. Panderannya kami. Setengah 2, sidin sholat. Kami belikan. Jadi, ternyata jadwal di situ belajarnya sampai setengah 2. Au akharahu ila ba'di zuhri. Jadi karena beginilah, belajar tuh mau dipaksa juga, otak tuh menolaknya. Keuihan belajar, Labib nih orang cerdas, artinya Labib orang cerdas, ulul albab. Makanya qailulah tuh penting nangai. Qailulah tuh penting nangai. Untuk apa? Merefresh otak kita. Sudahlah disampaikan, orang tuh ketika guring rata kalau awaknya, atau hampir rata lah. Punya kada bebantal rata. Maka ketika itu asupan oksigen ke otak dia itu terbantu dengan posisi dia yang rata tuh. Jadi kerja jantung tuh ringan untuk mendorong darah ke otak, yang di dalam darah itu ada oksigen. Lalu begitu bangun, freshnya segar. Makanya juga para ulama sebutkan siang itu dilamakan sujud atau dilamakan berdiri. Para ulama sebutkan siang itu lebih lama sujud daripada berdiri. Adapun malam lebih lama berdiri daripada sujud. Kenapa? Karena siang orang tuh sibuk dengan kegiatan dan umumnya berdiri, dudukkah berdirikah. Maka penyeimbangnya banyaki sujud, lawasi sujud. Adapun malam orang tuh banyak guring. Pengimbangnya gimana? Banyaki berdiri. Makanya Nabi ketika tahajud, apa yang dibaca sedih di rakaat pertama? Mbahnya Fatihah, Baqarah. Mbah itu apa? Ali Imran, An-Nisa. Rukuknya lawas, sujudnya lawas. Tapi masih panjang qiyamnya. Karena itu malam. Nah itu. Jadi apalagi sujud, kalau sujud itu kan kepala itu lebih rendah daripada jantung, sehingga jantung itu lebih ringan mendorong darah, memompa darah ke otak karena terbantu oleh gaya gravitasi. Jadi maka tuntung sehat, tuntung sholat fresh, kita segar. Jadi di pondok tuh perlu juga, makanya di kita tuh Bang, sampai zuhur, mbah zuhur, anak bertapas, anak makan, anak guring-guring, tapi jangan kada guring, usahakan qailullah supaya sore fresh. Nah, kita percepatlah. Maka apa? Lam yastahiqqa ma'lumat tadris. Mun didobitnya Buya ini maklum itu gaji. Jadi mun mengajar melebihi pada jam itu maksudnya, atau sebelum jam di sini
dia itu si alim itu tidak berhak mendapatkan gaji illa ayyaqtadiyahu syaratul waqif, kecuali itu yang dituntut dan menjadi syarat oleh waqif. Jar waqif belajarannya sebelum tuluk jar sidin dan sampai Mbah Zuhur. Nah, ya li mukhalafatihil urfa, karena hal itu menyelisihi urf al mu'tada yang umum fi dzalik, mengenai hal tersebut. Jadi ada di sini catatan Maulana Zakaria Syekh Husin Ahmad Al-Madani. Sidin pernah garing kalau kada turun mengajar setengah bulan, gaji sidin setengah bulan kada diambil sidin, dikembalikan sidin. Kan tadi itu. Nah, itulah. Kemudian ada Syekh Qasim Al-Hanuti, ulama sidin itu muhaddis. Ada tamu, sidin mengajar, lalu menemui tamu. Pas gajian dipotong sidin gaji sidin, dijumlahkan sidin berapa menit sidin kada mengajar. Pas ada ngajar ada tamu tadi itu. Begitu gajian dipotong sidin gajinya. Itu ngarannya Syekh Qasim Al-Nahuti. Nah, ini dobit Abuya waktu ngaji kitab ini kepada Al-Ustaz Miftah Jailani. Nah, gitulah. Masih ada 5 menit. Ya, kita cukupkan dulu karena 5 menit sisanya gasan pengumuman. Hadza akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan maqbulan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa waladan salihan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'al talabana hafizan lil Qur'an, 'aliman faqihan fid din wa harisan aminan lil Islam. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati was salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini ada rencana